Bagi Abraham sendiri, perbudakan itu bukan cuma isu politik atau ekonomi, tapi juga isu moral. Dan alasan moral itulah yang akhirnya mendorong Abraham kembali lagi ke dunia politik. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Setelah kemarin-kemarin aku ngebahas George Washington, presiden pertamanya Amerika, banyak juga nih yang minta aku untuk bawain kisah ini, yaitu kisah presiden ke-16-nya Amerika, yaitu Abraham Lincoln. Jauh sebelum dia ini dinobatkan sebagai presiden, dulu itu Abraham ini tuh berasal dari keluarga miskin keluarga miskin di pedalaman Amerika. Hidupnya penuh dengan perjuangan. Tapi kelak namanya dikenang sebagai salah satu pemimpin besar dunia. Dari kecil Abraham ini tuh udah terbiasa hidup kekurangan gitu loh. Rumahnya sederhana kali, pendidikannya juga terbatas. Dan sebagian besar masa kecilnya itu dihabiskan dengan bekerja fisik yang berat kali. Tapi justru dari masa sulit itulah Abraham ini belajar tentang nilai keadilan, di mana setiap manusia harus diperlakukan setara. Perjalanan Abraham ke dunia politik pun ya nggak selalu mulus. Dia berkali-kali kalah, berkali-kali diremehkan, tapi langkahnya nggak pernah berhenti gitu aja. Pelan-pelan namanya Abraham ini semakin didengar, sampai akhirnya dia pun dipercaya untuk memimpin negaranya sendiri pada saat negaranya ini lagi berada di ambang perpecahan. Ya, tapi dibalik semua itu ada juga sesuatu yang lebih gelap yang diam-diam mendekat Abraham. Bukan cuman lawan politik, bukan cuman ancaman perang, tapi sebuah bahaya yang bahkan dia sendiri nggak pernah bayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan keputusan apa yang bikin hidupnya ini bisa berubah selamanya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi Abraham Lincoln ini lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 di Kentucky sebagai anak tengah dari keluarga petani yang miskin. Hidupnya Abraham ini memang serba terbatas dari kecil. Dia nggak pernah masuk sekolah formal dan semua kemampuan membaca dia serta menulis dia itu dia dapat dari ibunya Nancy. Saking cintanya dia sama buku, sebelum dia umur 12 tahun, Abraham ini udah baca ratusan halaman buku sejarah dan biografi loh. Cuma sayangnya waktu Abraham ini berusia 7 tahun dan keluarganya waktu pindah ke Indiana, musibah datang. Nancy, mamanya, meninggal gara-gara milk sickness. Ini penyakit mematikan dari susu sapi yang makan tanaman beracun. Meninggal mamanya. Nah, kepergian ibunya ini membuat keadaan rumah pun juga makin berat. Sampai akhirnya ayahnya Abraham menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Sarah Bush. Sarah ini untungnya sosok yang ramah dan sangat mendukung hobinya si Abraham ini dalam membaca. Pun juga cobaan tuh nggak berhenti di situ, Panen bapaknya kan petani kan. Panen bapaknya sering gagal, penyakit masih menghantui daerah mereka yang milk sickness tadi, dan kondisi hidup juga makin sulit. Karena itulah di tahun 1830 keluarganya Abraham ini pindah ke Illinois. Wilayah yang memang dianggap lebih subur nih dan lebih aman untuk memulai hidup baru. Setelah mereka semua pindah ke Illinois, hidup Abraham bukannya membaik juga, dia tetap hidup miskin. Di situ juga dia ini kerja apa aja yang bisa menghasilkan uang, dia nebang kayu, iya angkut barang, iya jadi buruh gudang, iya jaga toko orang, iya sampai jadi supir kapal pun pernah Abraham ini, Hari-harinya cuma diisi kerja fisik yang melelahkan aja. Tapi justru di situ orang-orang mulai mengenal Abraham sebagai anak muda yang jujur, kuat, dan juga rajin. By the way nih fun fact-nya, kurus-kurus kayak gini, kekuatan fisiknya Abraham tuh nggak kaleng-kaleng loh, Dia pernah ikut lebih dari 300 pertandingan gulat tradisional dan cuman kalah sekali aja dari 300 pertandingan itu. Pun Abraham ini tinggi kali, Tinggi Abraham tuh 193 cm, hampir 2 meter. Tinggi kali. Makanya dia ini juga sering dipanggil The Tall One sama warga-warga sekitar. Nah, nama baik itu pun pelan-pelan jadi modal sosial pertamanya Abraham nih. Di sela-sela kerjanya, Abraham juga selalu menyempatkan waktu untuk menjalankan hobinya, yaitu membaca. Buku apa aja dia lahap, sejarah iya, hukum iya, politik iya, sampai koran-koran murah yang dibuang orang pun dibaca sama Abraham ini. Bahkan dulu pernah ada kejadian salah satu buku yang pernah dia pinjam hancur gara-gara hujan. Karena malu dia kan buat ganti rugi, dia rela tuh kerja 3 hari penuh di rumah si pemilik buku itu untuk ganti rugi. Dan selain itu Abraham ini juga bisa dibilang social butterfly. Dia tuh sering tuh ngobrol-ngobrol sama warga-warga desa di sana. Dan dari sanalah dia sadar kalau ada banyak masyarakat kecil di sana yang terjebak kemiskinan karena aturan-aturan pemerintah yang mereka sendiri tidak paham. Dari situlah Abraham mikir, ini kalau aku mau bantu mereka nih, aku harus ngerti dulu sistemnya, sistem pemerintahan. Nah, akhirnya dengan segala keterbatasan ini, tanpa sekolah, tanpa guru, Abraham belajar hukum otodidak. Malam-malam dia
baca buku pakai cahaya lilin, dia nulis di catatan-catatan kecil, dan dia mengulang materi-materi itu sampai dia ngerti. Proses ini pun makan waktu bertahun-tahun, Wak, sampai akhirnya dia nekat ikut ujian kualifikasi pengacara, tau kalian? Dan walaupun dia datang dari latar belakang petani miskin, Abraham lulus. Tapi jadi pengacara bukan berarti hidupnya langsung enak kayak gitu, Wak. Kliennya waktu itu kebanyakan rakyat kecil, bayarannya juga kecil, dan dia harus keliling kampung gitu ya dengan pakaian yang seadanya. Tapi karena pada dasarnya Abraham ini orang yang memang dikenal jujur dan selalu membela orang kecil, Wak, reputasi Abraham pun makin naik. Orang-orang mulai percaya sama dia bukan karena uang lagi, tapi karena karakternya Abraham. Makanya ketika di tahun 1832 ada pemilihan wakil daerah Illinois, bayangkan ya, wakil daerah Illinois. Orang-orang kampungnya si Abraham ini langsung mendorong si Abraham untuk maju. Tapi karena di situ dia masih muda ya kan, dia juga miskin dan gak punya modal kampanye, Wak. Jadi dia kalah. Tapi beberapa bulan kemudian pecah nih Black Horse War kan. Nah, Abraham ikut jadi sukarelawan di perang itu. Nah, di sana orang-orang makin bisa lihat leadershipnya Abraham ini, Wak. Dia adil, dia berani, dan dia juga bisa memimpin pasukan. Nah, begitu si Black War itu tuh selesai kan, Wak. Begitu perang itu selesai, masyarakat mulai betul-betul mengenal Abraham. Dan ketika pemilihan wakil daerah dilakukan lagi nih, mereka pun memberikan kepercayaan itu ke Abraham. Bukan karena dia kaya atau pintar lobby, tapi karena mereka tahu anak petani yang tinggi kali ini, yang tukang baca ini, punya integritas. Pilih dia, Wak, jadi wakil daerah Illinois. Waktu itu Abraham Lincoln ini menjabat sebagai wakil daerah di Illinois selama 4 periode berturut-turut. Tahun 1834 sampai 1842. Ya, lama 4 periode. Selama menjabat, Abraham ini bergabung di Partai Whig namanya. Salah satu partai bonafit yang berfokus pada pembangunan negara lewat proyek-proyek besar, Wak. Macam pembangunan jalan raya, pembangunan pelabuhan, sistem transportasi, sampai ekonomi rakyat. Dia masuk di Partai Whig ini. Nah, Abraham ngerasa cocok, Wak, sama visi misi dari partai ini. Karena menurut dia, kalau negara ini dibangun merata, orang miskin pun pasti punya kesempatan juga untuk hidup makmur ya. Nah, sejak itu prinsip ini pun selalu dia pegang, Wak, dalam berpolitik, bahwa negara yang baik itu adalah negara yang rakyatnya maju bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Nah, saat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat ini, Wak, Abraham tetap aktif juga bekerja sebagai pengacara tadi. Dia mulai tuh menangani berbagai kasus-kasus penting, dan gaya berargumentasinya Abraham ini sangat tenang, serta kemampuan dia mencari jalan tengah membuat namanya ini makin dikenal lagi. Dari situ reputasinya Abraham Lincoln pun makin naik lagi, Wak. Bukan cuma di Illinois aja, tapi sampai ke tingkat nasional. Jadi ibaratnya dulu tuh cuma dikenal di tingkat kabupaten, sekarang namanya udah didengar sampai Jakarta. Kayak gitulah kurang lebih sepak terjangnya Abraham. Nah, terus setelah masa jabatannya sebagai wakil daerah di Illinois itu habis, Wak, di tahun 1846 Abraham ini maju lagi dalam pemilihan anggota DPR Amerika Serikat. Ini levelnya udah nasional, Wak, ya, bukan daerah lagi. Dan dalam pemilu itu Abraham terpilih, Wak. Dia pun resmi duduk di Kongres Nasional dan menjadi perwakilan yang suaranya mewakili seluruh masyarakat Illinois. Tapi perjalanan Abraham di Kongres ini, Wak, nggak selalu berjalan mulus pastinya ya kan. Dia sering sekali beda pendapat dengan rekan-rekannya bahkan, dan titik paling panas terjadi pada saat pemerintah Amerika memutuskan untuk berperang sama Meksiko. Waktu itu pemerintah Amerika bilang kalau Meksiko yang nyerang mereka duluan, Wak. Tapi Abraham nggak setuju, gegara nggak ada bukti yang meyakinkan. Gak ada kok, ini kayak akal-akalan kalian aja biar kalian bisa ngerebut wilayah Meksiko. Itu pikirnya Abraham. Jadi di sini dia tuh malah membelain si Meksiko. Nah, penolakan inilah yang membuat banyak pihak marah, Wak. Abraham mulai dibenci lah itu, bahkan sama pendukungnya sendiri yang dulu-dulu menyanjung-nyanjung dia, dibenci dia. Karena si Abraham nggak nengok ada bukti itu gitu loh. Akhirnya dengan cepat popularitas Abraham pun langsung turun drastis, Wak. Dan secara perlahan-lahan karir politiknya juga ikutan meredup. Nah, setelah masa jabatannya di DPR itu habis, di sini Abraham nggak mau lagi lanjut berkarir di politik, nggak mau dia. Dia mau balik kampung, dia mau balik ke Illinois, fokus bekerja sebagai pengacara. Balik kampung dia kan. Tapi meskipun sudah tidak duduk di kursi Kongres, Wak, Abraham ini tetap mengikuti perkembangan politik Amerika lewat media-media cetak gitu loh, lewat koran dia tetap baca ya kan. Nah, masuk di tahun 1850-an, kondisi Amerika tiba-tiba memanas, Wak. Hal itu dipicu oleh perbedaan pandangan masyarakat terkait isu perbudakan.
ya, garis bawah ini. Masyarakat Amerika bagian utara, yang di bagian utara banyak yang menolak perbudakan, Wak. Tapi masyarakat di selatannya Amerika masih menganggap perbudakan itu sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Ini sedikit konteks saja, Wak. Hampir semua kegiatan ekonomi di wilayah Amerika Selatan ini memang bergantung pada perkebunan kapas sama tembakau, ya. Nah, untuk mengurus semua itu, para pemilik tanah, juragan-juragan tanah di sana memakai tenaga budak kulit hitam, orang-orang yang dipaksa kerja tanpa upah dan bisa diperjualbelikan. Dulu memang masih kayak gini kali, Wak. Dan dulu juga banyak nih orang-orang selatannya Amerika yang menganggap praktek perbudakan ini sebagai sesuatu yang wajar, oke? Sementara di wilayah utara bagian atas, Wak, masyarakat tuh udah bergerak ke industri dan juga perdagangan. Di sini mereka udah nggak pakai lagi budak itu, melainkan mereka memakai tenaga pekerja bebas yang juga dibayar pakai karyawan. Jadi dua wilayah ini punya sistem yang beda jauh. Selatan masih bergantung sama perbudakan, sementara utara udah ninggalin itu semua. Itu ada isu perbudakan. Nah, masalah itu mulai muncul lagi waktu Amerika terus membuka wilayah baru untuk jadi negara bagian baru. Nah, setiap kali ada wilayah baru ini dibentuk, selalu muncul pertanyaan besar. Wilayah ini bakal ikut sistem mana? Sistem selatan apa sistem utara? Sistem selatan yang pro budak atau utara yang bebas budak gitu? Selalu ada pertanyaan-pertanyaan itu setiap kali buka wilayah baru. Nah, ketegangan juga makin membara lagi setelah pemerintah mengesahkan Kansas-Nebraska Act, yaitu aturan yang memberikan kebebasan ke wilayah baru yang mau dibuka ini untuk milih sendiri mau pro budak kah atau mau bebas budak, kayak gitu. Aturan inilah yang bikin Amerika kan jadi kepecah dua kan, Wak. Selatan pengen negara baru tadi pakai aturannya, sementara utara pengen ya gitu juga, harus pakai aturan kami, aturan utara. Nah, melihat situasi negara yang memanas ini, Abraham pun jadi mikir, kalau dibiarkan kayak gini terus bisa-bisa negaraku hancur nih, aku harus turun tangan, kata Abraham. Bagi Abraham sendiri, Wak, perbudakan itu bukan cuman isu politik atau ekonomi, tapi juga isu moral. Dan alasan moral itulah yang akhirnya mendorong Abraham kembali lagi ke dunia politik. Nah, jadi dia dari Illinois tadi tuh mau jadi pengacara aja, nggak mau dia peduli sama negaranya, dia balik lagi ke dunia politik. Cuman bedanya, Wak, kali ini dia bergabung ke partai baru, namanya Partai Republik, udah nggak di Partai Whig itu lagi. Nah, pas dia baru masuk, Wak, Abraham langsung dianggap figur penting. Karena apa? Karena pidato-pidatonya tajam kali, sikapnya tegas menolak perbudakan, dan dia ini juga punya reputasi sebagai politisi jujur yang selalu membela rakyat kecil kan. Itu kan track record dia, dengan background dia kan dulu kayak gitu dikenal sama orang. Nah, suara dan gagasannya pun bikin dia cepat dikenal sebagai tokoh sentral di Partai Republik itu. Akhirnya di tahun 1858 Abraham pun diajukan sebagai calon senat. Ini jabatan tinggi kali di parlemen Amerika kan. Dan dia ikut debat terbuka lawan Stephen Douglas. Ini senator senior kali yang memang udah malang melintang di dunia politik. Itu lawan dia. Debat itu disaksikan sama ribuan orang, Wak. Dan fokus utamanya adalah isu yang Abraham lagi perjuangkan. Apa? Dia ingin perbudakan di Amerika ini dihapuskan, kata dia. Akhirnya setelah debat sengit gitu, Abraham kalah dia sama Stephen, Wak. Tapi meskipun begitu, argumen dan sikapnya selama debat ini, Wak, sukses membuat nama Abraham ini makin dikenal lagi sama rakyat Amerika. Ditambah lagi, Abraham ini dikenal suka ngasih humor sarkas, Wak, dan cerita analogi yang memang cerdas, nyambung, masuk di kepala orang. Makanya penonton tuh gampang kali kehipnotis waktu dia lagi debat sama Stephen. Nah, dari sinilah orang-orang mulai ngelihat Abraham bukan lagi cuma sebagai seorang politisi, tapi sebagai tokoh yang berani dan juga punya prinsip. Walaupun dia kalah di debat itu. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, dukungan masyarakat semakin masif dan bertebarlah itu di seluruh negeri. Dulu yang ngebenci dia balik jadi suka lagi sama dia. Nah, akhirnya dengan dukungan sebesar itu, di tahun 1860, Partai Republik atau partai dia ini mencalonkan Abraham sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat. Mau Abraham. Nah, sejak saat itu, Wak, dia mulai itu pergi ke negara-negara bagian Amerika untuk berkampanye. Kan pendukung dia makin banyak ya kan. Nah, menariknya, Wak, selama kampanye ini Abraham itu juga nggak pernah janji muluk-muluk loh. Dia di hampir setiap pidatonya dia cuma menekankan pentingnya keadilan bagi kemajuan Amerika. Dan di salah satu pidatonya, Wak, Abraham ini pernah bilang, selama satu kelompok bisa menindas kelompok lain, negara itu tidak akan maju.
kita harus segera menghapuskan perbudakan dan kita harus hidup berdampingan secara damai. Itu kata Abraham. Kalimat itu langsung ngena di hati masyarakat utara yang memang nggak setuju sama perbudakan kan. Dukungan dari utara pun makin ngalir deras lagi, Wak. Namanya makin naik lagi, pidatonya makin sering dibahas di koran-koran. Dan begitu pemilu digelar, Abraham menang telak di wilayah utara. Dengan dukungan itu, Abraham akhirnya memenangkan pemilu dan resmi menjabat sebagai Presiden Amerika yang ke-16. Jadi presiden deh, Wak. Kabar kemenangan Abraham ini pun membuat masyarakat Selatan gelisahlah mereka, Wak. Mereka takut Presiden Abraham ini betulan menghapus perbudakan dan juga itu tadilah mengganggu perekonomian mereka. Secara kan Selatan ini bergantung dengan tenaga muda kan, Wak. Di sini ketegangan pun mulai muncul. Awalnya memang konflik kecil-kecil aja, Wak. Tapi setelah Presiden Abraham ini menjalankan jabatannya, ketegangan itu pun akhirnya pecah dan berubah jadi perang besar. Nah, setelah Abraham Lincoln ini resmi dilantik sebagai Presiden ke-16 Amerika Serikat, Wak, situasi negara pun langsung memanas. Ketakutan akan hilangnya sistem perbudakan ini membuat negara-negara bagian selatan nekat mengambil langkah ekstrim, di mana satu persatu wilayah macam di Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, sampai Texas, Wak, memutuskan keluar dari Amerika, dan mereka mau bikin negara baru yang mereka sebut konfederasi. Sejak adanya pembentukan itu, Amerika jadi terbelah dua lah. Di utara ada Union, negara-negara bagian masih bersatu. Di selatan itu tadi ada konfederasi. Nah, ketegangan itu makin besar lagi, Wak. Makin besar dari bulan ke bulan. Sampai akhirnya di bulan April 1861, pasukan selatan menyerang benteng milik pemerintah pusat yang ada di Carolina Selatan. Serangan itulah yang menandai terjadinya apa? Begaduh mereka berdua, satu daerah, satu negara ini. Jadilah perang saudara. Pecahlah perang itu, Amerika pun langsung kacau. Rakyat panik, perdagangan macet, ekonomi mulai goyang di situ kan. Konflik ini bukan lagi soal politik, Wak, tapi perang yang menghantam kehidupan sehari-hari. Nah, melihat kekacauan itu, Abraham pun sadar, aduh aku harus gerak cepat ini kan. Dan mulailah dia mengambil langkah-langkah strategis untuk bisa menyelamatkan negaranya ini. Mulai dari memperkuat pertahanan Washington, mencari jenderal perang yang memang lebih tangguh, dan juga memblokade laut supaya selatan tadi nggak bisa beli senjata dari luar. Dengan kata lain, Abraham ini berusaha memutus nafas ekonomi selatan supaya perang saudara tuh nggak meluas gitu. Kan selatan lagi ngamuk-ngamuknya. Awalnya selatan memang kewalahan, Wak, dengan aturan-aturan baru yang diberlakukan sama Abraham sebagai si presiden. Mereka nggak bisa lagi lah itu beli senjata untuk melawan utara ya kan. Jadi kekuatan mereka pun ikut melemah. Cuma nggak lama dari situ, Wak, muncul lagi masalah baru. Inggris sama Prancis datang. Dan seolah mereka ini mau mendukung selatan. Kenapa mereka mau dukung selatan? Karena industri dua negara tadi itu, Inggris sama Prancis ini, bergantung dari kapas wilayah selatan, Wak. Makanya dukungan mereka condong ke pihaknya selatan. Kan kalau misalnya selatan hancur, Inggris sama Prancis nggak bisa dapat kapas lagi lah, nggak dapat suplai kapas lagi ya kan. Nah, makanya dia dukung lah ini si selatan. Nah, ngelihat upaya ikut campur ini, Presiden Abraham langsung gerak cepat, Wak. Dia paham betul kalau sampai si Inggris sama si Prancis ini ikut ke pihak selatan, posisi utara bisa makin berat. Dibantu dua negara. Maka di sini Abraham pun langsung menempuh jalur diplomasi dengan meyakinkan si Inggris dan Prancis, udah kalian netral aja, kalian nggak usah ikut-ikut. Ini masalah internal Amerika. Kalau kalian ikut-ikutan perang, ini bisa jadi konflik internasional loh. Nah, diam aja kalian di situ, kata si Abraham. Nah, untungnya setelah berbagai upaya diplomasi dan juga tekanan ekonomi nih, Inggris sama Prancis pun mulai menjaga jarak, Wak. Mereka masih siap-siap bantu selatan kalau situasinya udah berubah aja. Tapi untuk sementara kami nggak usah ikut campur dulu ya Tan ya, kata siapa? Mungkin kata Inggris sama Prancis kan. Nah, setelah ancaman dari luar negeri ini sudah mereda, Abraham pun akhirnya bisa fokus lagi ke inti masalah negaranya. Perbudakan. Bagi Abraham, Wak, perang ini nggak akan selesai kalau akar masalahnya itu masih dibiarkan ya kan. Utara memang berpeluang menang, tapi Amerika bakal terus retak nih kalau sistem perbudakan di sana masih jalan. Nah, karena itu Abraham pun butuh langkah yang lebih jelas lagi, Wak. Langkah yang menunjukkan ke semua orang bahwa tujuan utara ini bukan cuma untuk melawan selatan, tapi juga untuk mengakhiri perbudakan. Dan di momen itulah Abraham pun mengeluarkan proklamasi emansipasi, yaitu aturan yang menyatakan bahwa semua budak di wilayah selatan dianggap bebas.
Soalnya secara hukum, pemerintah utara ini kan nggak pernah mengakui selatan sebagai negara terpisah kan, Wak. Dari dulu kan nggak, mereka kan tetap satu kan, cuma beda bagian aja. Makanya Abraham bisa mengeluarkan aturan hukum di selatan yang harus dipatuhi juga sama selatan. Tepat setelah dia membacakan proklamasi itu, dunia internasional pun langsung berpihak ke utara, Wak. Karena dari situ memang terlihat kalau utara adalah pihak yang berjuang demi kemanusiaan. Bukan sekedar untuk mempertahankan kekuasaan aja. Bahkan Inggris sama Perancis yang tadinya mau bantu selatan untuk apa itu, lawak aja langsung mundur mereka. Kalau kayak gini kasusnya, kami nggak jadilah bantu kau selatan. Kami sendiri juga nggak suka sama perbudakan. Nah gitu. Tapi meskipun dukungan ke pihak utara mulai berdatangan ini ya kan, perang juga belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Wak, konflik ini tetap berlarut-larut juga. Barulah di tahun 1863 terjadi lagi pertempuran Gettysburg. Ini adalah pertempuran besar yang menjadi titik balik perang saudara ini, Wak. 3 hari penuh, 3 hari 3 malam pasukan utara sama pasukan selatan ini saling serang sengit. Ya, tapi untungnya pasukan utara berhasil menghentikan langkah pasukan selatan dan memukul mundur mereka balik ke Pennsylvania katanya. Kemenangan itulah yang langsung bikin semangat utara langsung naik juga, dan sejak saat itu kekuatan selatan pun mulai kelihatan melemah. Nah, beberapa bulan setelah kemenangan itu, Presiden Abraham pun langsung mengambil langkah strategis lainnya, di mana dia mengangkat Jenderal Ulysses S. Grant sebagai komandan utama pasukan utara. Grant ini bukan sembarangan komandan, Wak. Track recordnya Grant ini kuat, taktiknya dikenal tegas, dan kalau dia udah turun ke lapangan, turun tangan ya, Wak, ya, musuh tuh nggak akan lagi dikasih ruang buat ngelawan tuh. Nah, di bawah kepemimpinannya Grant, utara pun kembali meluncurkan lagi operasi besar-besaran ke selatan. Mereka nyerang dari segala arah, Wak, dari darat iya, dari laut iya, dan pokoknya semua jalur diinvasi habis-habisan sama utara. Nah, perang itu berjalan juga berbulan-bulan, sampai akhirnya pasukan selatan mulai kewalahan, makanan mereka udah mulai menipis, amunisi mereka berkurang, dan mereka makin sering lagi kalah dalam pertempuran kecil. Nah, secara perlahan-lahan wilayah penting di selatan pun mulai jatuhlah itu ke tangan utara. Sampai akhirnya di tahun 1865 titik akhir perang pun tiba. Pada saat itu Jenderal Robert E. Lee, ini panglima tertingginya selatan ya, Wak, ya, memutuskan menyerah tanpa syarat di wilayah Appomattox ya. Nah, dengan penyerahan itu perang saudara yang berlangsung selama 4 tahun ini resmi berakhir dan dimenangkan oleh utara. Nah, setelah perang ini mereda dan korban sudah jatuh begitu banyak, Wak, di sini Presiden Abraham sadar satu hal. Semua pengorbanan itu akan sia-sia kalau perbudakan tetap dibiarkan hidup. Ya memang itulah tadi masalah utamanya ya kan. Nah, akhirnya supaya perjuangan itu betul-betul punya makna nih, Presiden Abraham Lincoln mendorong disahkannya amandemen ke-13, yaitu perubahan konstitusi yang secara resmi menghapus perbudakan di seluruh Amerika Serikat. Nah, dengan langkah ini kemenangan utara bukan cuman soal militer aja, bukan perang-perangan habis itu mereka menang kayak gitu, enggak, Wak, tapi jadi langkah besar menuju negara yang lebih manusiawi dan lebih adil lagi. Amandemen ke-13 inilah yang kemudian menjadi salah satu warisan terbesarnya Presiden Abraham Lincoln, Wak. Sebuah keputusan yang bukan cuman menuntaskan akar konfliknya mereka aja, tapi juga menandai langkah baru dari Amerika untuk menuju negara yang lebih adil. Dan di tengah perubahan besar itu, rakyat pun kembali memilih Presiden Abraham sebagai presidennya lagi di pemilu tahun 1864. Di periode kedua ini, Wak, Presiden Abraham punya satu visi besar, yaitu mempersatukan Amerika tanpa balas dendam. Dia percaya setelah perang sebesar itu, Amerika nggak akan bisa dibangun lagi dengan rasa marah ya kan. Semua pihak harus dirangkul, harus berdamai supaya Amerika ini bisa berdiri lagi sebagai bangsa yang utuh. Tapi sebelum visi itu betul-betul terwujud, takdir membawa Presiden Abraham ke babak yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sebuah babak yang kelak menutup perjalanan panjangnya sebagai seorang presiden. Nah, jadi setelah dilantik jadi presiden di periode kedua ini, Wak, Abraham Lincoln ini langsung kerja keras lagi untuk menurunkan ketegangan antara selatan sama utara, mencoba merangkul kedua-duanya. Beberapa bulan kemudian suasana tegang ini perlahan mulai mereda tuh, Wak. Tentara yang tadinya terus baku tembak aja itu kan mulai berhenti berperang. Beberapa kota yang rusak udah mulai diperbaiki lagi, dibangun lagi, dan pembicaraan damai antara utara sama selatan juga udah mulai terjadi. Nah, karena upaya damai ini mulai
mulai kelihatan lah itu hasilnya ya kan. Di malam tanggal 4 April 65, 1865, Abraham mau refreshing bentar. Udah 4 tahun dia ngurus perang terus ya kan. Nah, akhirnya mungkin ya dia butuh healing juga, Akhirnya malam itu Abraham pergilah ini nonton drama di Ford Theater. Ini gedung teater terkenal memang di Washington. Main refreshing, main nonton teater. Nah, di saat yang sama ada seorang laki-laki yang datang juga ke teater ini. Tapi niatnya beda. Di mana dia datang bukan untuk nonton, tapi untuk nyari kesempatan mencelakai presiden, mencelakai Abraham. Dan laki-laki ini aktor loh, aktor terkenal di zaman itu namanya John Wilkes Booth. Tapi tentunya dia bukan sekedar aktor, dia ini juga pendukung keras selatan yang nggak terima kelompok egal lah. Dalam pikirannya si John ini, Presiden Abraham lah penyebab semua kekalahan itu. Makanya di malam itu John tahu Abraham mau ke sana, John datang juga ke Ford Theater, bukan sebagai penonton tapi sebagai pemburu. Itu dia udah masuk, suasana teater tenang, penonton semua termasuk Abraham Lincoln ini fokus ke panggung. Di situ John bergerak pelan. Udah masuk, dia bergerak pelan melewati barisan kursi tanpa dicurigai. Apalagi waktu ditengok, oh dia aktor, dibiarin aja. Penjaga yang harusnya berjaga pun juga lengah waktu itu. Karena nggak ada yang menghalangi, John pun bisa masuk makin dekat ke Abraham. Sampai akhirnya dia berdiri tepat di belakangnya Abraham, presiden. Tanpa ragu dia langsung ngeluarin pistol dan ditembaknya lah bagian belakang kepalanya Abraham. Wah, langsung jatuh tersungkur Abraham, luka parah, darah dan ngucur kemana-mana. Melihat kejadian itu suasana pasti langsung heboh, orang wah, orang pada teriak, orang menjerit dan lari berhamburan itulah keluar teater ya kan. Para pengawal pun langsung mengevakuasi presiden ke rumah warga yang memang ada di seberang teater. Dokter ini juga langsung dipanggil untuk menangani kondisinya Abraham. Malam itu dokter-dokter terbaik datang berusaha semampu mereka untuk bisa menyelamatkan sang presiden. Tapi karena lukanya dari jarak dekat belakang kepala pula kan fatal itu kan. Besok paginya Presiden Abraham dinyatakan meninggal dunia. Dengan adanya kabar itu maka Abraham Lincoln menjadi presiden pertama Amerika yang tewas ditembak. Dia yang pertama. Sebelumnya nggak pernah ada, barulah habis presiden ini ada presiden ke-20 James Garfield kan, terus presiden ke-25 William McKinley, sama itu yang ke-35 John F. Kennedy. Nah, dia pertama yang ditembak. Setelah kabar ini menyebar, rakyat Amerika pun langsung berduka. Mereka mengutuk perilaku John yang sudah menghabisi nyawa presiden terbaiknya mereka, Dan sejak kematiannya, Presiden Abraham tidak hanya dikenang sebagai pemimpin, tapi juga sebagai figur yang menyatukan negaranya di masa-masa sulit. Dan yang mengagumkannya lagi, dia ini berani berdiri untuk membela keadilan bagi setiap manusia, terlepas apapun warna kulit dan juga pekerjaannya. Oke, jadi itu tadi kisah tentang Abraham Lincoln, presiden yang memimpin di masa paling kelam tapi justru membawa sebuah perubahan besar. Perjuangannya itu bukan cuma soal politik aja, tapi juga soal keberanian untuk bisa mengambil keputusan besar demi keadilan bagi sesama manusia, ya kan? Bayangin aja, bayangkan sama kalian kalau misalnya tidak ada Abraham Lincoln, bisa jadi perbudakan orang-orang kulit hitam di Amerika masih terus ada loh. Entahlah sampai berapa lama, bisa jadi juga sampai sekarang. Cuman berkat keberaniannya Amerika berubah menjadi negara modern yang kita lihat sekarang. Negara yang isinya bukan cuma satu kelompok aja, tapi campuran berbagai latar belakang, berbagai ras dan juga budaya. Sekian dulu ceritanya. Bagaimana pendapat kalian soal kisah ini? Dan kalau misalnya kalian punya fakta-fakta menarik, informasi yang tidak aku cantumkan di sini tentang Abraham Lincoln, boleh tambahin juga di kolom komentar di bawah, ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.